Oke, saya kasih tutorial untuk cara penggunaan scanner HDS untuk versi 3 ya. Sekarang ini sudah masuk ke data motornya, tinggal sampean pilih data motornya. Ini motornya unitnya bit ISP Street ya, atau masuk ke bit ISP series 2. Bisa bit ISS bisa, tapi kita pakai bit series 2 saja. Ya. Nih tadi. ISP series 2. Ya, klik. Ya, di sini sudah ada penampilan data ya, posisi dari data motor ISP-nya. Terbaca baterai di angka 12,6. Sebelum kita melakukan penganalisaan, pastikan dulu dari switch standar sampingnya. Untuk switch standar samping pada saat mengoperasikan sistem starter, pastikan dalam keadaan off switch standar samping ya. Sekarang sampean on kan. Dalam kondisi on seperti itu, on aja. Ini ya, switch standar samping on ya. Dalam posisi seperti ini motor tidak bisa hidup ya. Nah, pada saat mempunyai kasus sistem starter tidak hidup, pastikan switch standar samping dalam keadaan off. Ayo, sampean beda dengan Yamaha. Kalau Yamaha dia on posisinya, tapi kalau Honda dia posisinya off ya. Masuk ke data ini, klik tengah ya. Di sini sudah terbaca dari data motornya untuk bit ISP series 2, terbaca dari RPM, TPS, TPS paham ya, TPS itu apa ya? Jadi tidak harus saya terangkan. Untuk mengaktifasi dari sistem kerja TPS, kita lihat nih ya, ini TPS nomor 2 ini tadi. Ya, di sini terbacanya dari nilai derajat, volunya 78 derajat, dan untuk nilai voltasenya tertingginya di angka 4,316. Pada putaran full close glass ini wajib derajatnya harus 0 mas ya. Untuk Honda, untuk derajat TPS wajib 0. Pada saat digas, dia nilai derajatnya akan semakin naik ya, seperti ini. Nah, bila dia posisinya TPS-nya bermasalah, kita ceknya di grafiknya mas. Lebih enak di grafik seperti ini. Karena HDS sendiri dilengkapi fitur ada grafik oscillograph ya. Jadi ini pada saat saya gas seperti ini bukaan penuh gas, dia terbacanya tadi di 78 derajat ya. Pada saat saya buka penuh, dia derajatnya hanya mencapai segini. Ini berarti TPS-nya bermasalah. Misalnya kita buka seperti ini, naik, tiba-tiba dia turun seperti ini, berarti TPS-nya bermasalah. Seperti itu. Paham untuk TPS ya? Kita masuk ke data lainnya. Di sini ada nomor 3 terbaca dari sensor EOT, mas. Sensor EOT paham mas ya, sensor EOT ya. Iya. EOT adalah engine oil temperature ya, yang disensor adalah suhu oli ya. Di sini pada saat suhu terbaca sekarang adalah 43 derajat dengan nilainya 2,226. Jadi dia untuk suhunya semakin tinggi nilai suhu yang terbaca, nilai voltasenya akan semakin kecil. Nah, karena maksimalnya dia terbacanya di 43 derajat ini tadi. Pada saat suhu dingin di angka 2,226. Itu maksimal hanya 2 volt mas ya, untuk pembacaan sensor EOT 2, sekian ya. Ini turun semua nanti panasnya. Iya, pada saat suhu panas dia nanti 43 ini naik, otomatis nilainya ini nanti akan turun. Nah, pada saat dia nilai suhunya naik tapi voltasenya tidak turun, berarti ada permasalahan di bagian sensor EOT seperti itu. Nanti setelah kita hidupkan kita praktekkan. Di sini ada terbaca dari baterai tegangan. Untuk melakukan sistem SOP yang kita harus dicek adalah baterai dulu terlebih dahulu, atau sistem power supply-nya. Dia wajib nilainya terbaca 12,4 volt. Lebih dari itu atau kurang dari itu, kita harus kita ganti dulu akinya ataupun kita cas dulu akinya ya. Teman, untuk patokan voltase ini kadang kita terkecoh ya. Voltase ini tinggi, cuma nilai ampernya yang turun. Aki biasanya kasusnya seperti itu.
Jadi memang kalau yang terbaca yang lebih jelasnya adalah di data scanner adalah voltasenya, ampernya tidak terbaca. Cuman untuk lebihnya lagi kita menggunakan avometer ya. Di sini baterai tegangannya posisi 12 volt, terbaca sekarang ada 12,24 ya. Lanjut di posisi injektor lebar pulsa dia belum bekerja, masih nilainya 00. IDC pun berhubungan dengan RPM belum bekerja. Ini ADF adalah sudut pengapian juga belum bekerja. Ini sensor O2 bekerjanya adalah secara real time Mas ya. Pada saat belum hidup ya nilainya voltasenya di angka 3,828. Nanti pada saat sudah hidup dia akan bekerjanya nilainya mendekati dari 1 Mas. Turun dia berarti. Jadi 0,1 sampai dengan 0,9 bekerjanya. Iya. Di sini ada pompa bahan bakar, masih terbacanya off karena dia belum bekerja. Switch standar samping ya tadi wajib off ya. Ini STS ini adalah posisi tombol starternya. SSW adalah switch starter Mas. Nah jadi pada saat kita nanti melakukan posisi starter yang kita perhatikan adalah di sini. Ataupun di FID pada saat FID ini Mas ya FID. Jadi pada saat suhu dingin nanti FID bekerja, RPM naik dulu, nanti setelah beberapa detik akan turun lagi. Berarti dia sistem kerja FID ini bekerja secara baik. Atau kalau di motor konvensionalnya adalah cuk ya. Nah sekarang sampai perhatikan yang di tanda merah itu tadi, saat saya tekan tombol starter ini dia akan terbaca on semua Mas ya. On nanti off lagi. Pada saat di starter dia tidak on, berarti ada permasalahan di bagian bisa tombol starter ataupun switch starternya. Jadi kita cek di bagian sini nanti. Ya, kita cek posisinya. Ya. Ini FID masih di dalam keadaan on, setelah itu off ya. Jadi pada saat nanti tombol starternya sampean tekan, tapi pada posisi STS switch starternya dia tidak mau on, berarti ada permasalahan di bagian tombol ataupun switch rem, bisa seperti itu ya. Nah, sekarang ini data sudah mulai terbaca. Ini data ini sendiri kita bisa melakukan proses pemilihan data Mas, yang kita pilih datanya yang perlu saja tanpa harus menyekrol. Jadi kita back dulu ini ya, kan tadi posisinya kita kembali. Sekarang kita pilih untuk datanya klik satu-satu supaya tidak menyekrol Mas. Ini kan posisinya kan penuh ya di layar ya. Yang penting-penting saja ini tidak perlu. Terus STF, AVR, full trim, mode, automatic correction. Kalau ini tidak perlu, kita enter. Nah di sini kita udah nggak perlu nyekrol lagi ya. Nah, seperti ini. Sekarang RPM-nya terbaca di angka 1400-1500 ya. Untuk motor tipe-tipe ISP seperti kayak Beat ISP ataupun Vario, memang RPM-nya harus lebih tinggi dibandingkan dengan motor di luar non ISP Mas ya. Di luar ISP ya, maksudnya non ISP itu paling rata-rata RPM-nya di angka 1400-1500. Cuman kalau untuk di ISP kita wajib melakukan pengesetan RPM itu wajib di angka 1600-1700 pada saat suhu udah ideal di angka 80 derajat ya, supaya nanti posisinya dia suhu naik dia tidak menambah lagi, ataupun pada saat dia suhu turun dia tidak berubah. Nah pada saat seperti ini kita tunggu dia suhunya naik dulu. Nah sekarang ini suhu EOT terbacanya di angka 57 derajat ya. Nilai voltasenya akan semakin turun Mas ya. Yang saya katakan dari awal tadi 1,6 ya. Dan semakin dia suhunya naik, nilai voltasenya semakin turun untuk sistem kerja EOT. Di sini pun ada terbaca dari lebar pulsa injektor ya. Lebar pulsa injektor ini berhubungan dengan tekanan full pump Mas ya. Semakin tekanannya dia sesuai, otomatis dari kinerja injektor itu juga semakin baik. Itu pun didukung dengan sistem-sistem lainnya. Nah, tidak hanya di bagian full pumpnya saja, bisa dari pengapian, bisa dari injektornya sendiri, ataupun dari mesin, ataupun dari pengapian bisa berupa dari CKP ya. CKP dari, kalau dulu kita bahasanya pulser ya, kalau sekarang udah elektronik jadi CKP, bisa dari kuil, busi ataupun kop busi. Sekarang ini RPM-nya saya naikkan di angka 1600-1700. Perhatikan datanya. Untuk normal nih, idealnya sebenarnya patokan lebar pulsa injektor tuh di angka 2,5 sampai dengan 2,6 itu maksimalnya Mas ya.
Tapi tidak semua motor seperti itu nilainya, tergantung dari tipe motornya ataupun dari kondisi motornya. Kan motor sudah kilometer tinggi ya, kilometer sudah di angka 38.000 kilometer, otomatis sudah ada penurunan sistem kerja sensor tersebut ya. Tapi kalau di motor barunya itu rata-rata untuk lebar pulsanya adalah di angka 2,3, 2,4 seperti itu ya. Jadi kita tidak harus berpatokan dengan lebar pulsa, yang penting maksimalnya adalah di 2,6. Kalau untuk IDC itu berhubungan dengan RPM. Semakin RPM-nya tinggi, nilai IDC-nya pun akan semakin naik. Makanya kalau dia misalnya kita turunkan, dia akan turun ya. Dia pun berhubungan dengan lebar pulsa injektor. Semakin kecil nilai lebar pulsa injektornya, terbaca akan semakin irit mas. Begitu juga dengan IDC-nya. Nanti kita akan lihat lagi di posisi AFR-nya ataupun dengan di bagian STF campuran bahan bakarnya. Idealnya adalah di angka 14,7 berbanding 1. 14,7-nya adalah udara, satunya adalah bahan bakar. STF campuran bahan bakarnya ini mas. Jadi ini nilainya 1, tapi jangan sampai 1, mendekati 1. 0,9 ya. Ini AVR-nya di angka 13-14. Berarti ini terbaca motornya dalam keadaan normal. RPM-nya sesuai, dari lebar pulsanya juga sudah mulai normal ya, karena suhunya juga sudah mulai naik ya. Jadi ADR-nya sendiri ini masih belum normal kalau di ADR-nya, karena harusnya dia dinilai ngelok di 7 dia. Jadi kita ngikutin dari posisi suhunya sudah di angka 80 derajat gitu. Jadi kita kalau dulu mungkin sebelum ada scanner kita membaca dari DTC kerusakan, dilihat dari kode mil kerusakan ya. Jadi ini sekarang saya buat kode kerusakan di TPS. Kalau kita membaca kedipannya sekarang adalah terbaca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 adalah posisi yang bermasalah di bagian TPS. Anggap saja ini TPS bermasalah, kita benahi mas. Jadi kalau kita cek di scanner, sampai masuk ke data DTC. Ya, di situ terbaca kodenya 8-1 error pada TPS ya, sama dengan nilai kedipan tadi nilainya 8 ya. Jadi pada saat terbaca seperti ini dan dia ada mil kerusakan, berarti bermasalah di bagian TPS. Tapi bila ada DTC TPS tapi mil tidak bekerja, kemungkinan besar itu ada history ya, yang pernah terjadi kerusakan tapi belum di reset, ataupun ada malfunction di sistem TPS-nya, ataupun dia kadang normal kadang tidak ya. Dia tidak, kadang menimbulkan kedipan kadang tidak, ataupun intermittent failure ya, ataupun ada jalur putus sambung kabel ya, seperti itu. Nah sekarang ini anggap saja kita benahin dulu. Ini misalnya yang rusak TPS-nya. Sekarang sampai posisi pada saat terbaca TPS, nilai TPS-nya berapa mas? Pada saat terjadinya DTC TPS ya, dari voltasenya dia tidak ada mas ya, hanya 0,019. Yang tadi nilai standarnya adalah di angka 0,3 sampai dengan 0,5. Biasanya rata-rata kalau di setnya di angka 0,4 sekian-sekian sampai dengan 0,5 sekian-sekian. Wajib derajatnya tetap 0 ya. Nah sekarang ini tidak ada nilainya, berarti tidak ada arus yang masuk ke ECU untuk TPS-nya ya. Jadi ini terputus ya. Sekarang ini saya benahin untuk TPS-nya. Nah, nilainya terbaca di angka 0,390. Tapi kok di sini masih ngedip, Mas? Padahal sudah dibenahi ya. Masih ngedip. Sebenarnya
posisinya pada saat dibenahi kan kita kontak di off kan terlebih dahulu ya. Nah ini karena kita posisi masih kontaknya on terus kita benahin, makanya dia masih terbaca di ECU-nya adalah masih ada menyimpan kode kerusakan yang belum dibenahi. Jadi ini kalau pada saat itu kita patikan kontak terlebih dahulu, kita hidupkan lagi, dia sudah tidak ada DTC ya. Nah dia tidak ngedip lagi seperti itu. Nah baru kita ini masuk ke data scannernya. Retri. Ya. Di sini kita cek dari data kerusakannya. Dia masih tersimpan di dalam ECU, Mas, karena belum dilakukan reset ECU. Walaupun kode milnya sudah tidak timbul, tapi masih tersimpan di ECU. Sekarang motor kita hidupkan tanpa melakukan reset terlebih dahulu. Ya, switch tanda sampingnya dinyalakan. Ada kalanya pada saat tidak dilakukan reset motor dibenahi langsung enak, ada. Karena kadang ada beberapa motor yang minta dilakukan reset. Karena sebenarnya reset ECU adalah wajib. Reset ECU untuk motor Honda adalah wajib dilakukan reset ECU. Karena akan mengembalikan dari sistem kerja ECU itu sendiri. Sekarang lakukan reset. Retri. Sukses ya. Oke. Dia sudah terhapus kode kontaknya, masuk ke data kembali. Sini sudah penuh lagi datanya. Jadi sampai pilih lagi. Karena di sini ada menu untuk pilihannya, sampai pilih seperti tadi, klik satu-satu. Tekan aja satu-satu. Nah, seperti itu. Ya, ada pengatrian O2, terus STF campuran bahan bakar, R perubahan. Nah, yang tadi yang belum saya bahas adalah di enter ya. Full trimnya bahan bakarnya tadi belum saya kasih keterangan tadi. Pada saat full trim ini terbacanya plus atau tidak minus ya, otomatis ini tidak ada namanya pengurangan debit bahan bakar ya. Jadi dia karena datanya terbacanya dia normal, tapi pada saat dia minus, posisinya misalnya terbaca dari lebar pulsanya tinggi, terbacanya dia boros, otomatis dari full trim bahan bakar ini akan terbaca minus. Jadi ECU sudah memerintahkan injektor untuk mengurangi. Karena di sistem injeksi ini adalah sebuah sistem, Mas. Jadi pada kita saat melakukan servisnya pun, pada saat terjadi DTC tadi kita terbaca DTC-nya TPS. Yang kita benahi tidak hanya TPS-nya saja. Kita harus membenahi sebuah sistem. Jadi kita lakukan SOP, standar operasional prosedurnya. Kita dari awal kita cek tekanan tegangan baterainya dulu wajib normal. Setelah itu kita cek tekanan pulpangnya, itu wajib standar di angka 14, dan untuk dipakai PSI-nya adalah di angka 42 ya, 42 PSI ya. Biasanya kalau untuk di KPA-nya 295 KPA ya. Nah, itu pun wajib kita cek terlebih dahulu, dan kita cek filter pulpangnya kalau sudah kotor kita ganti, dan kita cek bahan bakarnya juga jangan sampai terkontaminasi dengan air ataupun lumpur ya. Setelah itu kita bersihkan total body, ini namanya total body satu keseluruhan. Kita bersihkan total body menggunakan cairan. Jangan lupa kita membersihkan idle screw ya, ini untuk menambah udara. Semakin udaranya kita buka, otomatis udaranya ditambah nih. Nah, secara otomatis ini ECU ini akan memerintahkan injektor untuk menambah. Contohnya seperti ini, pada saat ini RPM-nya udaranya saya tambah sampai lihat di data, ini kan RPM dia naik nih ya. Nah, ini posisi ECU ini akan memerintahkan injektor untuk menambah debit bahan bakarnya supaya sesuai. Begitu juga kebalikannya, pada saat ini udaranya kita tutup akan terjadi minus. Seperti ini kan lebar pulsanya akan tinggi, Mas, karena udaranya kurang. Pada saat kita tambahkan lagi full trim bahan bakarnya akan berubah jadi minus.
untuk Honda rata-rata sepotong apinya di 7 ya, ke Matic ya. Untuk Matic Honda kalau di Vario dia 12, kalau Beatnya dia 7, kalau di Varionya 12. Pada saat RPM ini terbacanya sudah ideal, otomatis dari yang baterai pun sistem pengecasannya pun dia akan normal, Mas. Bila baterainya normal tapi ya, tapi kalau bila baterainya tidak normal dia akan grafiknya juga tidak bagus. Mengapa kalau untuk Beat ESP kita buat RPM-nya lebih tinggi dibandingkan motor-motor lain, Mas? Karena untuk Beat ESP tipenya adalah sistem ACG ya, yang memerlukan power supply yang lebih banyak ya. Otomatis dari sistem AC-nya harus lebih full ya, pengecasannya pun harus lebih bagus. Ini kan grafiknya pengecasannya sudah normal, tapi kalau dia posisinya RPM-nya kecil, dari grafik AC-nya pun dia akan seperti itu ya, pengecasannya terputus-putus ya. Ataupun kalau AC-nya sudah mulai rusak ya, makin parah seperti ini. Tidak sekedar dari akinya, dari sistem, dari pengecasannya juga, bisa dari relay pengecasan atau relay starternya kan jadi satu ya, pengecasan dan starter, relay kaki 5, ataupun dari jalur power supply ini, power supply-nya mungkin dia korosif, bisa di sini ataupun di sini, korosif di sini atau di sini bisa. Jadi terganggu untuk di dalam sistem proses pengecasannya ataupun dalam proses sistem starter atau ACG yang sering terjadi untuk kasus-kasus Vario di akinya bagus tapi tidak bisa starter, tidak ada kode kerusakan tapi dia tidak mau starter. Kalau ada kerusakan biasanya di bagian CKP atau CKPS ya, itu lebih mudah kita menganalisanya. Tapi kalau tidak ada kode kerusakan itu akan sulit. Bisa dari relay, bisa dari starter. Kalau pada saat kita cek starternya normal di scanner tadi, tombol starternya dia normal tapi tidak mau starter, ya kita cek dari jalur power supply-nya ini, dari spool ke ECU. Dari kiprok? Kiproknya kan jadi satu dengan ini. Jadi ini jalurnya kiproknya ini ya. Kiproknya jalurnya ini. Jadi satu ya sama ECU ya. Ada yang ditanyakan? Keluar dulu nggak? Keluar bisa. Jadi kita akan melakukan proses penyandingan ke